Pertanyaannya, sebagai pebisnis, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membuat event capit-capit ini? Ataukah mungkin ada alternatif lainnya yang lebih baik dari itu yang bisa membuat bisnis kita lebih cepat berkembangnya memanfaatkan tren ini? Dalam video ini kita akan melihatnya langsung gimana caranya dan membedah strateginya. Belum lama ini ada sebuah tren yang viral di TikTok dan namanya adalah tren capit-capit atau ada yang bilang juga serok bisa untung atau serok untung ya. Nah, gimana caranya kita menyikapi tren ini yang sempat viral di momen ngabuburit di Ramadan, di mana viewersnya itu bisa sampai bahkan ribuan bahkan belasan ribu sekali ada event capit-capit di TikTok Live. Pertanyaannya, sebagai pebisnis, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membuat event capit-capit ini? Ataukah mungkin ada alternatif lainnya yang lebih baik dari itu yang bisa membuat bisnis kita lebih cepat berkembangnya memanfaatkan tren ini? Dalam video ini kita akan melihatnya langsung gimana caranya dan membedah strateginya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun lebih saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online. Dan karena itu sekarang saya membantu teman-teman yang ingin membuat bisnis baru di dunia online ataupun mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi menggunakan online marketing. Karena itu jika Anda pertama kali bertemu dengan saya di dalam video yang satu ini, jangan lupa mampir ke channel Yosef Abbas dan subscribe segera biar kita nggak ketinggalan info, tips, dan trik lainnya seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Udah pernah belum mendengarkan sebuah tren yang lagi kayaknya hype banget ya atau trending banget ya di TikTok, yaitu tren yang terjadi di bulan Ramadan saat lagi ngabuburit sore, itu dalam beberapa jam, 2 jam gitu ya, ada orang yang mengadakan capit-capit atau orang juga bilang adalah serok pasti untung. Nah, tren ini sangat besar sekali mendatangkan jumlah audiens atau orang yang menonton. Konon katanya ada yang menonton itu sampai ribuan, 5.000 atau bahkan sampai ratusan atau bahkan belasan ribu ya. Di beberapa akun di momen-momen tertentu sempat ada yang peak sekali, jumlah penontonnya sangat banyak. Ngapain sih sebetulnya tren capit-capit? Buat kamu yang mungkin di TikTok mungkin udah pernah dengar, tapi buat kamu yang belum pernah tahu, kayak gini nih tren yang disebut dengan capit-capit. Nah, tren capit-capit itu seperti ini, di mana ada seorang host pria ataupun wanita yang dia nih ada kotak besar di bawah sini seperti kontainer ataupun di lantai yang dia mengundi. Nanti dicapit lalu dimasukkan ke sebuah kontainer seperti ini. Ada kotak yang lebih kecil lagi. Nah, sekali capit ada harganya yaitu 30.000. Harganya sangat bervariasi sekali. Dan ini sempat hype di bulan-bulan Ramadan saat ngabuburit. Dan ini pesertanya ini sangat ramai. Jadi beberapa akun itu kebanjiran viewer. Jadi seperti ini modalnya cukup kecil lah sebetulnya ya. Tinggal masukkan barang-barang kecil receh ke dalam kontainer besar seperti ini dan mengadakan event capit-capit. Nah, sekarang kita akan melihat dan membedahnya dari sisi kita sebagai seorang pebisnis. Bagus nggak sih sebetulnya tren capit-capit ini dan apakah kita harus juga ikutan untuk mengadakan capit-capit? Nah, yang unik selama bulan Ramadan itu kan berjalan dari awal bulan Ramadan hingga pada akhirnya mendekati Lebaran. Nah, selama bulan Ramadan ini di awal-awal itu memang terjadi kenaikan yang sangat drastis jumlah orang yang menonton si event capit-capit di TikTok Live ini selama ngabuburit. Jadi viewernya bisa sampai kebanjiran viewer. Dan yang terjadi adalah banyak akun-akun TikTok baru yang juga membuat hal yang sama. Membuat akun capit-capit juga dengan judul kurang lebih sama ya. Capit viral, capit apa, dan capit apa. Akhirnya yang terjadi adalah terjadi yang disebut dengan perang harga. Jadi saat semua orang bisa dengan mudahnya mengadakan sebuah event dan membuat sebuah akun dan TikTok Live dengan barang yang kurang lebih sama, itu akhirnya terjadi yang disebut perang harga. Nah, jadi selama bulan Ramadan ternyata pertambahan akun capit-capit yang mengadakan TikTok Live ini mengakibatkan harga capit-capit terjadi juga perang harga. Dari tadinya ada yang 60.000 gitu ya sekali capit, turun ke 30.000, bahkan sekarang ada yang sekali capit atau sekali serok itu 15.000. Jadi itu mengakibatkan atau itu membuat kita mengerti bahwa kalau kompetitor kita mudah untuk masuk ke tempat yang sedang kita kerjakan saat ini, bisa jadi pertambahan kompetitornya begitu drastis. Memang betul bahwa viewernya viral, tetapi saya menemukan juga ada brand-brand yang memanfaatkan tren ini secara saya bilangnya pintar ya, lihai ya. Kenapa? Karena dia bukan membuat capit-capit akun di dalam TikTok, tapi dia memanfaatkan atau menunggangi tren yang sedang viral ini untuk membesarkan bisnisnya. Bukan bisnis yang disebut dengan bisnis akun capit-capit menjual kesempatan nyapit aja, tapi dia punya brand online shopnya dia. Ada brand pakaian anak, brand kosmetik, mungkin brand tas juga yang mengadakan ikut serta event capit-capit ini dibuat di tempat brand mereka. Di dalam platform TikTok, aplikasi TikTok ini ada beberapa akun yang memang dia salah satu yang pertama kalinya mengadakan capit-capit ini, seperti ini contohnya, dan memang
cukup besar followernya dia karena memang sudah duluan mengadakan event capit-capit seperti ini ya. Nah, ini dia capit-capitnya pulpen dan mengadakan capit-capit ini sudah cukup lama dia ya. Lalu muncul lagi ada yang lainnya seperti ini 72K ya, cukup bagus, cukup besar dan mengadakan capit-capit juga. Mungkin barangnya bisa jadi berbeda ya isinya ya, tapi kurang lebih cara mainnya sama, yaitu dengan kita menawarkan orang mau capit berapa kali. Lalu dia menawarkan sekali capit harganya berapa dan dibayar menggunakan TikTok Shop biasanya seperti ini. Nah, yang menurut saya cukup menarik adalah lama-kelamaan makin banyak akun-akun baru seperti ini ya. Itu juga mengadakan capit-capit juga karena melihat dari akun-akun yang sebelumnya sudah ada seperti ini kan sudah duluan ada nih 78K itu mengalami kenaikan dari viewernya dan karena itu mereka makin menjamur. Dan yang menarik teman-teman adalah cara kita sebagai pebisnis bisa memanfaatkan momen ini. Bukan dengan membuat akun baru yang judulnya capit-capit seperti ini ya. Karena kalau kita baru mulai sekarang sudah ketinggalan. Nah caranya adalah teman-teman memulai sebuah akun yang memang akunnya itu akun teman-teman nih. Contohnya ini adalah sebuah brand yang cukup besar, Madame Gi Cosmetic yang memang sepertinya ya. Kalau saya nggak salah adalah brand salah satu lini bisnisnya dari Giselle. Nah di sini ini dia mengadakan salah satunya event capit-capit juga nih. Nah ini dia nih ya. Jadi capit-capit viral is back jam 3 sampai jam 5 sore hanya 2 jam. Jadi sebuah brand yang bukan tujuan utamanya adalah jualan kesempatan buat capit gitu ya. Tapi ini brand kosmetik Madame Gi Cosmetic yang dia memanfaatkan atau menunggangi tren ini. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mendapatkan attention dari target market, dari audience, dari orang-orang yang lagi nyari nih. Ngabuburit tiba-tiba nyari kesempatan untuk have fun dengan capit-capit. Nah, yang lainnya lagi ada brand namanya Sweet Baby Wear. Jadi perbedaannya adalah kalau brand yang tadi itu fokusnya lebih ke arah brand yang full online ya. Kalau yang ini brandnya itu tidak seperti kosmetik tadi, tapi dia punya toko. Nah di sini ada tokonya, toko offline-nya dia. Lalu tetap di sini berkembang dengan cara mengadakan capit-capit. Karena dia pakaian anak, maka yang dicapit adalah pakaian anaknya. Jadi di sini kita bisa lihat sebuah tren yang ternyata bisa kita gunakan. Bukan dengan cara kita ikut-ikutan buat akun capit-capit ya, capit viral, capit untung, atau capit yang lainnya ya, capit bos tadi kita sempat lihat ya. Tapi kita dengan cara kita sudah punya bisnis saat ini, apakah bisnis kita fashion, apakah bisnis kita makanan, apakah bisnis kita seperti ini pakaian anak, lalu kita bisa mengadakan event capit-capit yang menarik banyak orang yang memang lagi nyari nih. Aku mau nih coba cari ya, orang yang ada di capit-capit dan dia mau have fun dengan join ke capit-capit itu. Dan strategi ini saya lihat berhasil mengembangkan followers, naikkan followers, mengembangkan dengan cepat jumlah followers dari online shop di TikTok ya. Kita akan lihat juga di sini bahwa yang efektif lagi adalah teman-teman nggak hanya bisa untuk mengadakan capit-capit kalau teman-teman brandnya sudah cukup besar. Seperti tadi kan brandnya sudah cukup besar dari Giselle ya. Tapi di sini kita bisa lihat ada sebuah brand. Ini brand sebetulnya adalah online shop yang ada di Shopee juga. Dan yang dia lakukan itu juga mengadakan capit-capit. Nah seperti ini ya. Beberapa kali mengadakan capit-capit. Kenapa pertanyaannya? Karena saat brand ini mengadakan capit-capit, maka orang-orang yang lagi nyari untuk ngikutan main capit-capit itu secara nggak langsung menemukan online shop ini. Jadi memang tujuannya bukan jualan capit-capit, tapi seperti kita lihat di sini ini adalah akun TikTok yang berjualan sepertinya kosmetik dan ada Shopee-nya juga, tapi dia memanfaatkan tren capit-capit untuk mendapatkan followers baru di TikTok ya. Dan ini yang saya lihat ini bisa mendatangkan pertambahan follower yang cukup baik. Lalu ini juga sama ya, Daisy Organic ya, bukan akun capit-capit viral ya seperti itu ya, tapi ini adalah akun yang memang jualannya skincare ya, BPOM approved dan lain-lain ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, dia capit-capitnya adalah menggunakan masker nih, ada masker wajah ya. Jadi yang digunakan capit-capit itu bukanlah produk-produk perintilan tadi ya seperti bolpen dan lain-lain, tapi dia menggunakan produknya sendiri sebagai materi untuk mengadakan capit-capit. Jadi artinya kalau misalnya kita sudah memiliki bisnis online shop dan kita sudah memiliki produk, misalnya saya memiliki produk saya adalah boneka ya, jualan boneka, maka adakanlah capit-capit di akun online shop kita yang digunakan adalah boneka-boneka kita. Mungkin kita bisa ngambil boneka-boneka yang di Ramadan misalnya belum laku, tiba-tiba setelah itu kita mengadakan capit-capit dan boneka-boneka yang sepertinya overstock atau sudah lama, kita adakan itu untuk event capit-capit.
Kebayang ya teman-teman ya? Atau kalau teman-teman seperti di tempat kosmetik, teman-teman bisa juga coba pilih beberapa produk-produk yang memang sepertinya kalau kita jual pun itu bukan sumber profit utama. Maka kita adakan, kita masukkan ke event capit-capit itu. Jadi itulah cara kita supaya menunggangi event capit-capit ini. Nah, ada insight tambahannya adalah kalau misalnya kita belum memiliki kemampuan untuk mengadakan event capit-capit, misalnya saya tidak punya produk sebanyak itu untuk saya adakan event capit-capit, kan harus satu baskom ya teman-teman ya, harus banyak ya, satu kontainer gitu ya. Tapi produkku itu aku nggak mau kasih banyak-banyak. Nah, gimana caranya? Saya melihat ada beberapa akun capit-capit yang berbeda-beda. Kadang-kadang mereka itu ada produk yang sama. Misalnya di akun capit-capit ini dia ada face mask yang untuk masker wajah, itu ada brand A. Ternyata di tempat capit-capit lain ada juga nih brand A juga yang di dalam capit-capit yang mereka adakan. Di tempat yang selanjutnya lagi, capit-capit yang berbeda, itu dia memiliki brand yang sama juga untuk face mask-nya dimasukkan di situ. Artinya apa teman-teman? Teman-teman bisa untuk melakukan barter atau sponsorin mereka yang sudah mengadakan akun capit-capit. Nangkap ya? Ini membuat teman-teman nggak perlu mengadakan capit-capit dengan produk yang banyak, tapi teman-teman bisa berpartisipasi langsung ke orang yang sudah menjalankan capit-capit. Kita tinggal nawarin, mau nggak saya kasih produk kita, dan di situ yang teman-teman lakukan adalah pada akhirnya orang akan melihat dan penasaran karena teman-teman terlihat di depan banyak orang. Kebayang ya, kalau kita mengadakan capit-capit sendiri belum tentu loh kita akan kebanjiran viewer. Tapi kalau kita memasukkan produk kita yang mungkin hanya beberapa produk ya, tidak terlalu banyak karena kita nggak bisa mengadakan capit-capit sendiri dengan produk yang banyak, kita kasih menjadi sponsor capit-capit di akun capit-capit yang viewernya sudah ribuan, bahkan belasan ribu. Artinya teman-teman online shopnya punya kesempatan untuk dilihat dan tampil di depan belasan ribu tadi. Kemungkinan akan ada orang-orang yang juga penasaran ke produknya teman-teman dan mampir di akun TikToknya teman-teman. Jadi itulah caranya untuk hacking endorsement atau endorse hack yang simple, kecil-kecilan, nggak perlu endorse ke influencer yang besar jutaan, tapi teman-teman bisa mensponsori akun seperti ini dan pada akhirnya teman-teman juga bisa menaikkan follower teman-teman dengan cara yang benar ya. Kenapa cara yang benar? Karena mereka akhirnya berkunjung ke akunnya teman-teman itu karena penasaran dengan produk yang dilihat yang ada di tempat capit-capit tadi, bukan dengan alasan saling follow aja ya, kan ada sekarang yang tren saling follow ya, yang mendatangkan follower yang tidak berkualitas. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah buat saya capit-capit ini bukanlah sebuah bisnis. Nah, ini sebuah bisnis ya, contohnya ya seperti ini ya. Tapi capit-capit itu brandnya tidak bisa dibangun untuk jangka panjang. Rentan terjadi perang harga karena makin lama makin banyak yang membuat akun capit-capit dengan tujuan untuk jualan kesempatan untuk capit-capit. Nah, tapi sebagai pebisnis, kita tahu ya tujuannya adalah membuat seperti ini nih. Jadi mensupport brand kita yang jangka panjang, kita bisa growth hacking, menaiki tren apapun bisnis Anda, skincare, tas, pakaian anak seperti ini, atau produk atau jasa lainnya. Jadi Anda tidak hanya berdagang jangka pendek tanpa membangun brand apapun, tapi penting untuk menaiki tren tersebut, menaiki tren capit-capit sehingga follower Anda bisa bertambah, calon prospek Anda bisa bertambah, dan kemungkinan penjualan Anda juga akan bertambah juga. Oke, jadi itu dia insight-nya sebagai kita yang sebagai seorang pebisnis. Bagaimana caranya kita memanfaatkan tren ini tanpa kita harus menjadi pedagang yang fokusnya hanyalah short term profit aja, tapi kita membangun sebuah brand jangka panjang, tapi juga menggunakan tren yang sedang terjadi capit-capit untuk mengembangkan brand kita yang jangka panjang ini ya, menunggangi tren tersebut. Jadi semoga insight ini bisa berguna dengan Anda, dan kalau sampai saat ini Anda juga belum subscribe ke channel Yosef Abbas, saya ajak Anda saat ini untuk subscribe dulu ke channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips-tips seperti ini di kemudian harinya, supaya Anda bisa mengembangkan bisnis Anda lebih cepat lagi karena Anda tahu strategi dan tips terbaik seputar marketing bisnis dan juga seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.